Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya kan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga belajar bersama dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk jurusan jasa boga. Nah, tentunya di hari yang berbahagia ini, Ibu harap anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, semangat, dan pastikan sudah sarapan. Nah, pagi ini ada yang sudah tahu kita mau belajar tentang materi apa? Ya, kita mempelajari tentang menyeleksi strategi pemasaran. Nah, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari, strategi-strategi pemasaran ini dapat kita jumpai di mana sih? Kita dapat menjumpai strategi pemasaran. Kemudian, bagaimana sih ciri-ciri strategi pemasaran yang biasa digunakan oleh orang-orang di sekitar kita yang membuka peluang usaha, ya kan? Strategi apa yang digunakan? Kira-kira pernah berpikiran seperti itu enggak? Nah, strategi pemasaran untuk masa pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan itu yang mereka membuat strategi pemasaran baru agar apa? Produk yang mereka buat itu dapat dijual, dapat dijadikan sebagai omset penghasilan. Contohnya misalkan ada perusahaan es krim Sweet Sunday ya. Waktu sebelum pandemi es krim Sweet Sunday itu mengunggulkan es krimnya, tapi ketika pandemi mereka merubah strategi pemasaran dari susunya, susu sehat untuk menjaga imunitas tubuh, seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Sebelumnya tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dalam menyeleksi strategi pemasaran ini, siswa itu mampu menganalisis dan menyeleksi strategi pemasaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini siswa itu mampu membedakan perbedaan dari beberapa model strategi pemasaran. Dan yang ketiga, siswa ini dapat menyusun dan menyeleksi strategi pemasaran untuk kewirausahaan. Nah, sebenarnya penting sekali ya menyeleksi strategi pemasaran ini untuk sebuah usaha. Nah, orientasi perusahaan atau pelanggan sebelum melakukan kegiatan produksi. Yang pertama itu kita harus menentukan siapa calon pembeli produk atau jasa kita, itu yang terpenting. Kemudian yang kedua, apakah pembeli kita ini laki-laki atau perempuan, itu juga dipertimbangkan. Dan yang ketiga itu adalah apakah produk dan jasa kita ini berhubungan dengan usia pakai, itu juga harus dipertimbangkan. Dan yang keempat, bisa dipasarkan di daerah tertentu saja atau bisa dipasarkan di mana saja. Contohnya untuk produk yang dipasarkan daerah tertentu saja. Misalkan untuk daerah misalkan kutub utara ya, contohnya sambil di luar. Itu kita bisa mendistribusikan pakaian-pakaian hangat. Tapi ketika kita mendistribusikan atau menjual pakaian-pakaian hangat di negara yang memiliki musim tropis, itu pasti tidak akan terjual, tidak akan laku. Laku pun itu hanya memiliki income yang sangat kecil sekali. Kemudian ada definisi pemasaran. Nah, definisi pemasaran ini dikatakan oleh beberapa ahli. Di sini Ibu Hanifah mengambil dua ahli. Yang pertama ada Daker. Nah, Daker ini mengatakan pemasaran ini bukan sekedar perluasan dari penjualan pemasaran, bukan sebuah aktivitas. Nah, tetapi pemasaran ini merupakan suatu sudut pandang hasil akhir yang dicapai, yaitu sudut pandang pelanggan. Dalam setiap bisnis ini hanya pemasaran dan inovasi yang menciptakan pendapatan. Yang lainnya itu hanya menciptakan biaya. Contohnya kayak promosi itu kan menciptakan biaya karena kita perlu biaya untuk promosi. Tapi untuk pemasaran ya kita mendapatkan income untuk perusahaan kita. Kemudian menurut para ahli Clater and Lane 2007 ini mengatakan pemasaran itu suatu proses sosial yang di dalamnya itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan, ya, apa yang mereka butuhkan dan yang mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas ini mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Jadi kalau menurut Danley ini pemasaran itu membuat, menciptakan, kemudian memasarkan dan memberikan produk itu yang bernilai dengan pihak lain. Misalkan menciptakan produk ayam ready to cook, ya kan, orang membutuhkan ayam ready to cook, kita mendapatkan income dengan menukarkan, si pembeli memberikan uang kepada kita memberikan produk kepada pembeli. Kemudian di sini ada bagan pemasaran. Nah,
Di bagian pemasaran ini ada barang, jasa, dan gagasan. Nah, barang di sini yang dimaksud ini adalah barang-barang konsumsi atau yang biasa disebut dengan customer goods. Nah, customer goods ini adalah produk yang dibeli konsumen akhir untuk penggunaan pribadi. Jadi, kita membeli ini bukan untuk dijual atau bukan untuk investasi, tapi kita membeli produk tersebut untuk konsumsi kita. Misalkan kita membeli kebutuhan sehari-hari, kita membeli beras ya untuk memenuhi kebutuhan kita, itu masuk ke dalam barang-barang konsumsi atau customer goods. Ya, paham? Untuk poin yang kedua, itu ada barang-barang industri atau disebut dengan industrial goods. Nah, produk-produk yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memproduksi produk lain. Biasanya, misalkan dalam perusahaan catering. Nah, mereka membeli barang-barang yang disebut dengan industry goods, yaitu bahan baku untuk produk yang mereka jual, misalkan tepung, gula, telur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada jasa. Nah, jasa di sini adalah produk yang tidak berwujud atau berbentuk. Kalau dalam pertemuan minggu lalu kita ada barang dan jasa ya. Barang itu sesuatu yang bisa dimiliki atau berbentuk. Tapi kalau jasa ialah sesuatu yang kita bisa rasakan tapi kita tidak bisa miliki, tidak ada bentuknya. Itu disebut dengan jasa. Atau dalam bahasa lainnya disebut dengan durable and non-durable, ya kan? Kemudian ada poin yang ketiga, itu ada gagasan. Nah, promosi gagasan atau social marketing. Ini contohnya iklan layanan masyarakat bahaya merokok. Ini biasanya ada di bungkus rokok, kemudian ada juga di iklan TV, kemudian ada juga di reklame. Kalian pernah menjumpai atau tidak? Nah, kemudian kita masuk ke marketing mix bauran pemasaran. Nah, di bauran pemasaran ini ada 4P atau 4P. Itu ada produk, price, promotion, and place. Nah, produk ini meliputi banyak sekali. Yang pertama ada variasi produk, kemudian ada kualitas, kemudian ada desain, fitur, merek, kemasan, ukuran, layanan, jaminan, pengembalian. Itu dalam produk. Nah, kemudian ada price atau harga. Nah, ini ada daftar harga, kemudian kita memberikan diskon, kemudian daya beli, kemudian ada termin pembayaran dan kredit. Nah, kemudian ada promotion. Promotion ini ada promosi penjualan, misalkan ada juga iklan advancing, kemudian ada pramuniaga atau sales forecast, kemudian ada public relation and direct marketing. Kemudian ada place atau tempat. Nah, place atau tempat ini juga sangat mempengaruhi income pendapatan suatu perusahaan. Nah, ada jalur, kemudian ada cakupan, kemudian ada daftar isi, kemudian ada lokasi, kemudian ada inventory, kemudian ada transport. Inventory ini merupakan alat-alat yang mendukung suatu tempat tersebut. Misalkan penjualan ini kita membuka outlet penjualan kue ya, kita harus memerlukan alat, misalkan etalase untuk memajang kue, kemudian kulkas transparan untuk mendisplay kue agar kue tetap dingin, seperti itu. Kemudian ada sasaran rencana pemasaran. Nah, rencana pemasaran ini ada rencana, strategi, taktik, nilai, dan hasil berhasil enggak atau suksesnya gitu loh. Nah, kemudian kita lanjut ke materi Oke, kita sudah sampai ke kesimpulan. Jadi, pemasaran itu meliputi barang, jasa, dan gagasan. Kemudian, bauran pemasaran itu merupakan 4P, yaitu produk, price, promotion, place. Yang ketiga adalah rencana dan strategi pemasaran. Rencana strategi ini merupakan taktik, nilai, berhasil, dan suksesnya sebuah penjualan gitu ya, dalam sebuah pemasaran income suatu perusahaan. Dan ada dua macam strategi. Yang pertama ada strategi perang bertahan dan juga strategi perang serang. Nah, semoga materi yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk murid-muridku sekalian. Dan jangan lupa tugas Ibu berikan segera diselesaikan dan dikumpulkan. Sekian presentasi materi atau penyampaian materi dari Ibu Hanifah. Jika ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.